Sobat sekalian, bertemu lagi dengan saya, Hikmahanto Juwana. Kali ini kita akan membahas terkait dengan state responsibility atau tanggung jawab negara. Kalau kita bicara state responsibility, mungkin untuk memudahkan kita memahami konsep ini, maka kita rujuk pada hukum perdata di Indonesia. Katakanlah ada orang yang melakukan cedera janji atas perjanjian yang dia buat. Tentu itu akan berakibat pada tanggung jawab yang harus dijalankan oleh yang melakukan cedera janji. Yang kedua, bisa juga tidak didasarkan pada perjanjian, tetapi didasarkan pada hukum, yaitu perbuatan melawan hukum. Yang sering digunakan adalah pasal 1365 KUH Perdata, di mana seseorang meskipun dia tidak punya perjanjian dengan pihak yang dirugikan, apabila dia merugikan orang lain, maka dia harus bertanggung jawab. Nah, dalam konteks seperti itu, dalam masyarakat internasional, kita tahu bahwa negara-negara pun bisa melakukan kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan kerugian pada negara lain. Inilah yang akan kita bahas dalam state responsibility. Sobat sekalian, kalau kita bicara state responsibility, maka yang pertama kita perlu pahami adalah seperti apa sih negara kalau bersalah itu. Nah, dalam konteks hukum internasional, maka ada dua kategori. Pertama adalah kategori state responsibility karena organ-organ yang ada di dalam negara melakukan tindakan yang merugikan negara lain. Merugikan negara lain ini bisa saja warga negara dari negara lain. Organ ini siapa? Organ ini adalah organ pemerintah. Misalnya saja aparat kepolisian, aparat keimigrasian. Karena mereka bisa diatribusikan tindakan-tindakannya ke negara. Saya katakan diatribusikan. Kenapa? Karena negara itu sesuatu yang abstrak, entitas yang abstrak. Kita tahu, ini Indonesia ada petanya, ada pulaunya, ada masyarakatnya. Tetapi kan kalau dicubit dia tidak akan berteriak. Atau Indonesia sebagai entitas yang abstrak itu tidak bisa melakukan tindakan yang katakanlah merugikan warga negara lain. Nah, dalam konteks ini, maka entitas Indonesia itu dipersonifikasi, diwujudkan dalam bentuk manusia. Manusia ini tentu bukan sembarangan manusia, bukan kita-kita sebagai warga negara, tetapi manusia-manusia yang mempunyai jabatan-jabatan atau fungsi-fungsi tertentu di dalam negara. Maka tadi saya katakan, kepolisian, polisi, seorang polisi, dia berada di bawah Kepolisian Republik Indonesia. Petugas imigrasi, dia berada di Kementerian Keimigrasian dan Pemasyarakatan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, yang pertama, jenis kategori pertama dari tanggung jawab negara itu apabila orang-orang yang ada di dalam organ-organ pemerintahan ini melakukan tindakan yang merugikan warga negara lain. Misalnya, ada warga negara masuk ke Indonesia, warga negara asing maksud saya, masuk ke Indonesia, lalu kemudian mereka diperlakukan tidak sesuai dengan perlakuan terhadap warga negara Indonesia sendiri. Atau misalnya warga negara asing lainnya. Nah, itu bisa saja warga negara tersebut mengadukan kepada negaranya, dan negara tersebut akan mengatakan kepada Indonesia bahwa Anda sudah melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai kesalahan internasional. International Wrongful Act. Nah, itu contohnya. Jadi, ini harus menjadi perhatian dari aparat kita yang mempunyai tugas untuk tidak memperlakukan warga negara asing semena-mena. Hal yang kedua, atau jenis kategori yang kedua dari state responsibility itu muncul dari negara yang katakanlah dia sudah mengikuti suatu perjanjian, sudah terikat dalam perjanjian internasional dengan negara lain. Lalu dia melakukan tindakan yang menurut negara lain
itu bertentangan dengan apa yang menjadi kewajibannya di dalam perjanjian internasional. Itu bisa memunculkan yang kita sebut sebagai state responsibility. Karena apa? Negara telah melakukan international wrongful act, ya, tindakan kesalahan internasional. Misalnya apa? Banyak sekali contohnya. Yang paling dekat adalah ketika Afrika Selatan mengajukan Israel ke Mahkamah Internasional. Dasarnya adalah Israel telah melanggar perjanjian yang diikuti. Perjanjian apa? Perjanjian genosida. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan tindakan Israel melakukan serangan-serangan ke Gaza yang mengakibatkan banyak orang-orang sipil, anak-anak, perempuan, bahkan orang tua menjadi korban, terbunuh. Bahkan menurut info belakangan ini ada sampai 50.000 orang. Afrika Selatan sudah mengajukan ke Mahkamah Internasional, lalu kemudian sudah ada jawaban dari pihak Israel. Nah, yang sebenarnya sekarang sedang dilakukan itu adalah memohon adanya putusan selah. Jadi Afrika Selatan meminta agar Mahkamah Internasional membuat putusan selah, karena untuk ada keputusan bahwa memang salah atau tidak salah mungkin akan membutuhkan waktu yang sangat lama karena diperlukan bukti dan lain sebagainya. Sehingga yang dibutuhkan adalah putusan selah, yang putusan selah ini isinya adalah minta agar Israel untuk menghentikan serangan-serangan ke Gaza sampai dengan Mahkamah Internasional membuat putusan. Tapi sayangnya tidak berhasil atau belum berhasil karena tetap Israel melakukan serangan ke Gaza. Contoh lain lagi adalah misalnya saja dalam kegiatan manusia di ruang angkasa. Jadi manusia sekarang ini sudah mengeksplorasi dan kemudian juga mengeksploitasi tidak hanya di wilayah darat, laut, ataupun udara, tetapi sekarang sudah sampai ruang angkasa. Dalam konteks di ruang angkasa, sekarang ini sudah sampai pada titik komersialisasi dari ruang angkasa. Dalam konteks seperti itu, banyak negara-negara misalnya meluncurkan satelit, lalu mereka membuat lab station di ruang angkasa untuk melakukan penelitian-penelitian. Bahkan juga kita tahu ada space shuttle, ya, pesawat ulang-alik dari Amerika Serikat. Ini semua adalah kegiatan manusia di ruang angkasa dan ada aspek komersialnya. Dalam konteks itu, pertanyaannya, apakah mereka atas nama katakanlah perusahaan-perusahaan atau atas nama negara? Nah, dalam kesepakatan internasional yang dituangkan dalam Space Treaty tahun 1967, maka kegiatan-kegiatan itu merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh negara. Jadi tanggung jawabnya adalah tanggung jawab negara. Nah, sekarang masalahnya kalau misalnya negara melakukan suatu kegiatan di ruang angkasa tapi berakibat pada kerugian di bumi. Kerugian itu diderita oleh negara lain. Sambil contoh, Uni Soviet mengirim satelitnya Soyuz, kalau saya tidak salah 954. Lalu kemudian karena satu dan lain hal, satelit ini tidak beroperasi dengan baik dan kemudian biasanya bisa hilang di ruang angkasa, ya, menjadi space debris, jadi sampah di ruang angkasa. Tapi kali ini jatuh ke bumi dan pada waktu itu diperkirakan akan jatuh di Kanada dan memang jatuh di Kanada. Nah, masalahnya satelit ini dimotori dengan kekuatan nuklir, sehingga apa? Ketika jatuh kemudian menjadi permasalahan tersendiri karena radiasi dari nuklir. Nah, dalam konteks seperti itu tentu Kanada dirugikan. Masyarakatnya melapor kepada negara, kami dirugikan. Sehingga apa? Sehingga Kanada meminta ganti rugi dari pihak ketika itu bukan Rusia tapi Uni Soviet. Nah, di sini muncul yang namanya state responsibility. Memang dalam konteks ruang angkasa sudah ada konvensi sebenarnya, liability convention. Ini kaitannya dengan state responsibility, tapi untuk urusan di ruang angkasa. Di dalam ketentuannya dikatakan bahwa permasalahan ini akan diselesaikan pertama-tama dengan komunikasi diplomatik.
Dan sepertinya selesai di dalam konteks komunikasi diplomatik itu. Jadi tidak sampai pergi ke lembaga peradilan. Nah, sobat sekalian, itu adalah contoh-contoh dari state responsibility. Jadi sekali lagi ada dua jenis. Pertama adalah yang dilakukan oleh aparat-aparat dari suatu negara yang merupakan organ dari negara tersebut terhadap warga negara atau terhadap tindakan-tindakan yang merugikan terhadap negara lain. Dan kategori yang kedua adalah kesalahan internasional, International Wrongful Act ini didasarkan pada apakah itu perjanjian internasional atau sebenarnya kewajiban-kewajiban internasional yang didasarkan pada hukum kebiasaan internasional. Masyarakat internasional sebenarnya sudah mencoba untuk mengkodifikasi permasalahan ini. Ya, karena sampai dengan hari ini memang tidak ada satu konvensi yang benar-benar melingkupi apa yang disebut sebagai International Wrongful Act, ya, tindakan kesalahan internasional yang memunculkan state responsibility, tanggung jawab negara. Di dalam konteks masyarakat internasional meminta untuk melakukan kodifikasi, maka ada lembaga di bawah PBB yang disebut sebagai International Law Commission, ILC. Saya berterima kasih kepada pemerintah Indonesia dinominasikan untuk menjadi salah satu anggota dari ILC ini. Nah, tapi saya ingin sampaikan dalam konteks state responsibility ini, ILC telah berhasil mengkodifikasi berkaitan dengan state responsibility ini. Mereka membuat suatu teks dengan berbagai komentarnya, komentaris, pada tahun 2010 yang disebut sebagai State Responsibility for International Wrongful Act. Nah, di sini ada banyak pasal-pasalnya. Sebenarnya ini merupakan soft law, belum menjadi hard law. Karena apa? Karena ini diambil dari hukum kebiasaan internasional atau praktek-praktek negara, lalu kemudian dikodifikasi, dan mudah-mudahan ini bisa suatu hari nanti diterima oleh negara-negara sebagai perjanjian internasional, dan kemudian apabila banyak negara mengikuti, tentu ini akan menjadi hard law. Demikian sobat-sobat sekalian terkait dengan state responsibility ini. Untuk lebih mendalam, tentu saya sangat sarankan Anda membaca berbagai buku yang mengulas mengenai topik ini, state responsibility ini, karena banyak praktek-praktek yang muncul dan kemudian bisa kita pelajari dan kita ambil pelajaran. Sampai di sini dulu kuliah kita hari ini. Terima kasih dan sampai kita bertemu di lain kesempatan.